Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang evidence-based medicine. Ya, ada 4 hal yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu yang pertama tentang definisi dan sejarah dari EBM atau evidence-based medicine. Kemudian yang kedua adalah studi dari epidemiologi. Kemudian yang ketiga tentang primary studies, dan juga yang keempat terakhir adalah secondary studies. Ini farmakoterapi ya mata kuliahnya, tetapi di sini kita akan tetap bertemu dengan yang namanya epidemiologi. EBP ya, ini bukunya yang kemarin sudah saya upload di Classroom. Apakah sudah dibaca? Di situ ada tentang Evidence-Based Practice atau EBP dan HTA, Health Technology Assessment. Lengkap sekali bukunya, ada sekitar 200 halaman lebih, dan itu nanti dia menjelaskan chapter per chapter secara detail ya. Hari ini karena kita hanya pertemuan kita 2 jam, tidak mungkin Ibu menjelaskan semuanya, nanti bisa dibaca lebih detailnya seperti apa. Saya hanya menerangkan secara garis besar saja. Evidence-based practice itu apa? Evidence-based practice itu adalah sebuah pendekatan multidisiplin yang berupaya menggabungkan bukti terbaik yang tersedia dengan pengalaman profesional dan praktik klinis, serta kebutuhan dan nilai dari pasien. Bukti ilmiah berkualitas tinggi ini adalah alat penting untuk mendukung pengambilan keputusan oleh profesional kesehatan. Kita mungkin stakeholder yang berkepentingan dalam hal ini. Oke. Kemudian informasi dan bukti. Informasi mungkin sebuah kata yang tidak asing ya di telinga kita. Informasinya apa? Seperti itu ya. Bagaimana cara mendapatkan informasi? Itu mungkin hal yang biasa atau familiar kita dengarkan. Tetapi apa sebenarnya pengertian informasi itu atau definisi informasi itu dalam sebuah praktek perawatan kesehatan? Dalam praktek perawatan kesehatan, informasi itu dapat didefinisikan sebagai penyediaan data dan pengalaman yang tidak bias, berbasis bukti, dan juga dievaluasi secara kritis. Jadi ada 3 hal di sini ya, penyediaan data dan pengalaman yang tidak bias, kemudian berbasis bukti, dan juga ada evaluasinya secara kritis. Akses ke dalam informasi itu yang paling relevan diperbarui. Spesifik pengguna dan objek adalah yang terpenting untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Jadi informasinya itu harus benar-benar valid ya, relevan, baru, spesifik, dan juga objektif. Misalnya ini untuk resep ya, pengeluaran obat, penggunaan obat seperti itu. Dan juga untuk menginformasikan, mendukung, dan membentuk penelitian ilmiah. Informasi ini, apalagi di era saat ini ya, tersedia dalam berbagai bentuk, baik media melalui cetak maupun elektronik, dan juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Lalu bukti itu apa? Bukti itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak menimbulkan keraguan. Umumnya digunakan dalam sains untuk merujuk pada unsur-unsur yang mendukung atau menyangkal suatu teori, hipotesa, atau ide, atau segala sesuatu yang digunakan untuk menentukan kebenaran suatu situasi. Berikutnya, ini sejarah dari evidence-based practice ya, atau evidence-based medicine. Ini sebenarnya sudah sangat lama ya, sudah cukup lama, sekitar tahun 90-an ini diperkasai oleh dokter dari Amerika Utara bernama David Scott ya. Beliau adalah orang yang pertama kali mendefinisikan konsep pengobatan berbasis bukti, yang kemudian dinamai praktek berbasis bukti sebagai penggunaan yang cermat, eksplisit, dan bijaksana dari yang terbaik dan bukti paling mutakhir untuk pengambilan keputusan tentang perawatan pasien secara individu.
Konsep ini juga mempertimbangkan keahlian klinis individu dan nilai serta pilihan pasien untuk memandu pengambilan keputusan di bidang perawatan kesehatan. Praktek berbasis bukti ini terutama didasarkan pada penelitian ilmiah menggunakan alat yang berbeda dari epidemiologi klinis, statistik, teknologi informasi, dan juga metode ilmiah. Kini telah diperluas ke skenario kesehatan masyarakat dan pengembangan kebijakan perawatan kesehatan, pedoman klinis, dan protokol kesehatan lebih lanjut baik di tingkat nasional maupun secara internasional. Proses yang lebih lanjutnya dari EPM ini kita kenal sebagai HTA atau penilaian teknologi kesehatan atau Health Technology Assessment. HTA ini muncul untuk mendukung keputusan tentang penggunaan yang aman dan juga pembiayaan teknologi dalam pengaturan tertentu. Ini sedang marak dikembangkan ya. Mungkin teman-teman yang bekerja di rumah sakit tidak asing dengan istilah HTA ini. Ya. Ini fotonya Pak David L. Sake. Kemudian bahasan kita yang kedua adalah studi epidemiologi. Ibu, ini farmakoterapi. Kenapa masih muncul epidemiologi di sini? Ya, karena kita berhubungan ya. Kemarin kan teman-teman sudah mengerjakan tugas bagian apa hubungannya, gitu ya. Apa hubungannya epidemiologi, farmakoepidemiologi dengan ilmu lain? Ya. Di sini ini adalah contoh bentuk nyata dari keterkaitan epidemiologi atau farmakoepidemiologi itu sendiri dengan farmakoterapi. Ya. Studi epidemiologi itu adalah suatu sumber informasi utama untuk menghasilkan bukti karena mencakup surveillance, analisis, dan juga faktor eksperimental baik fisik, biologis, budaya, sosial, ataupun perilaku yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Pemilihan desain yang tepat untuk suatu studi epidemiologi, interpretasi hasil yang diperoleh, dan penggunaan bukti akhir dalam praktek merupakan langkah penting yang melibatkan pengetahuan konsep dalam epidemiologi. Setiap desain epidemiologi itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya, dan peneliti harus memperhitungkan semua potensi sumber bias dan juga kebingungan dan itu harus diminimalkan. Ya. Kita harus berupaya untuk meminimalkan itu. Jadi desain epidemiologis apa yang sesuai itu peneliti yang harus memilih dan itu harus tepat, harus cocok dengan apa yang ingin diteliti. Setidaknya ada 6 unsur dasar dalam studi epidemiologi, yaitu adanya populasi yang diteliti atau sampel, kemudian ada intervensi, paparan, atau kondisi yang diteliti disebut sebagai variabel utama. Kemudian ada juga ada atau tidaknya pembanding kontrol. Ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol, biasanya seperti itu. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada cakrawala waktu studi atau periode di mana penelitian itu terjadi. Time horizon ya, cakrawala itu. Kemudian ada juga hasil yang akan diukur, hasilnya. Dan yang terakhir adalah kemungkinan variabel yang membingungkan. Atau variabel pengganggu, misalnya seperti itu kita menyebutnya. Ini studi epidemiologi ya, ada dua, ada observasional, ada juga intervensional. Yang observasional ini ada banyak macamnya. Dibagi lagi menjadi dua, ada descriptive studies, ada analytical studies. Yang deskriptif ini apa? Yang deskriptif ini ada contohnya di sini adalah case report dan juga series report. Sedangkan yang analytical studies itu ada mulai ekological, transversal, case control, dan juga adanya cohort. Ya. Oke. Sebelum masuk ke sini, biar teman-teman tidak bingung, EBM ini dia masuk EBP ini maksudnya di epidemiological studies. Nanti dari epidemiological studies ini penelitian ada dua, dia dari secara epidemiologi atau kita sebutnya primary. Kemudian ada juga yang secondary. Ya. Yang primary ini maksudnya di epidemiological studies. Yang secondary itu nanti kita masuknya di literature review seperti itu.
Jadi di belakang ada penjelasannya. Oke. Kita bahas satu-satu. Epidemiological studies ini mulai dari yang observasional, deskriptif, case report ya. Jadi yang ini. Nanti kita turun ke bawah. Oke. Studi observasional. Ini disebut juga studi dunia nyata. Ya. Observasional itu O. Kalau dulu Prof. Sandro selalu mengatakan ketika mengajar itu O. O itu gambar mata bulat gitu ya. Artinya melihat gitu. Jadi kalau yang O itu nggak ngap-ngap ya, nggak apa-ngapain gitu, hanya melihat aja. Mengawasi O, makanya bulat seperti mata. Disebut juga studi dunia nyata, dilakukan untuk menilai perjalanan penyakit atau hubungan antar faktor risiko, paparan, dan juga hasilnya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui, untuk mengevaluasi prevalensi, riwayat alami, etiologi atau kelompok risiko suatu penyakit, kemudian penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan kesehatan. Studi observasional ini diklasifikasikan ke dalam deskriptif yang terbatas untuk menggambarkan terjadinya suatu kondisi dalam suatu populasi, misalnya laporan khusus, laporan kasus, serangkaian kasus, seperti itu, termasuk deskriptif ya, dan studi analitik. Jadi ada dua tadi, deskriptif dan analitik. Kalau analitik ini dia membahas hubungan antar kasus atau antar status kesehatan dan variabel lain, sehingga dia lebih ke menganalisa ya, kenapa ada hubungannya apa seperti itu. Dan ini bertujuan untuk mengevaluasi asosiasi potensial antara paparan dan penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Studi observasional ini ada dua ya, deskriptif dan analitik. Kalau deskriptif contohnya case report dan series report. Kemudian kalau analitik ada ada 4, mulai dari ekologikal, kemudian cross sectional atau transversal, case control dan juga cohort. Oke, sekarang yang 1 dan 2 ya, case series and case report. Laporan kasus dan seri kasus. Kalau laporan kasus dan seri kasus ini adalah retrospektif rinci, kualitatif, deskriptif kasus klinis, termasuk informasi tentang tanda, gejala, dan juga karakter lain dari pasien. Mereka juga dapat membahas prosedur terapeutik yang digunakan. Perbedaan utama antara laporan kasus dan kasus seri itu terdiri dari pada jumlahnya ya, jumlah kasus yang dilaporkan. Kalau laporan kasus biasanya kurang dari 3 kasus. Kemudian keduanya antara laporan kasus dan seri kasus ini tidak memiliki grup pembanding. Dia menempati posisi terendah dalam hierarki piramida bukti. Nanti di paling akhir kita akan membahas tentang piramida bukti ini. Desain ini sederhana, cepat, dan lebih murah untuk dilakukan. Laporan atau rangkaian kasus ini penting untuk membahas mekanisme patofisiologi penyakit atau kondisi terkait kesehatan, terutama penyakit langka, termasuk analisis mendalam atau investigasi eksperimental seseorang atau kelompok di suatu lingkungan. Laporan kasus dan seri kasus ini dapat mengidentifikasi kondisi baru atau kejadian kesehatan yang merugikan, berkontribusi pada perolehan pengetahuan tambahan dan mendorong pelaksanaan studi lebih lanjut. Jadi laporan kasus ini memang dia sederhana, gitu ya, lebih mudah dan murah dilakukan, dan ini sebagai pemicu untuk mendorong pelaksanaan studi yang lebih lanjut. Kemudian kita akan membahas tentang analytical studies. Kalau analytical studies ini ada 4 ya, mulai dari ecological studies, transversal atau cross sectional. Ya, kalau transversal mungkin saudara jarang menemui kata-kata ini ya, kosakata ini. Tapi kalau cross sectional ini kan ini sering sekali ya, banyak sekali penggunaannya. Ya, terutama skripsi itu biasanya pakai cross sectional ini ya. Kemudian ada case control, dan juga ada cohort.
Kita bahas satu-satu mulai dari studi ekologi atau ecological studies. Ini merupakan salah satu studi observasional yang paling mendasar. Desain studi ini membandingkan sekelompok orang, biasanya dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis atau asosiasi temporal mereka. Studi ekologi menetapkan satu tingkat paparan untuk kelompok yang berbeda dan dapat memberikan perkiraan kasar prevalensi penyakit dalam sebuah populasi. Biasanya retrospeksi dan digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat, terutama ketika data tidak tersedia di tingkat individual atau ketika perbandingan skala besar diperlukan untuk mempelajari pengaruh paparan tingkat populasi pada kondisi penyakit. Hasil dari studi ini dapat menjadi dasar penyelidikan perilaku individu di masa depan, yang merupakan suatu titik awal dalam pembuatan hipotesis. Kelemahannya dari studi ekologi ini yaitu hilangnya resolusi data dan potensial kesalahan klasifikasi, kemudian kuantifikasi jumlah kasus dan total populasi bisa sulit, yang ini menyebabkan kesalahan atau bias. Dan yang ketiga adalah karena terbatasnya jumlah data yang tersedia, sulit untuk mengontrol faktor-faktor lain yang mungkin menutupi atau secara keliru menunjukkan hubungan antara paparan dan juga hasilnya. Berikutnya adalah cross-sectional study. Studi cross-sectional itu juga disebut sebagai studi prevalensi. Dapat digunakan untuk analisis jaringan, asosiasi, dan dapat mewakili tahap pertama dari studi kohort atau uji klinis. Cross-sectional studies ini adalah sebuah studi retrospektif yang memberikan gambaran tentang karakteristik subjek penelitian pada satu titik waktu, yaitu tidak ada tindak lanjut, paparan, dan hasil penyakit nilai pada satu waktu yang sama. Kalau di bahasa Indonesia kan biasanya studi potong lintang, ya, seperti itu ya, cross-sectional ini. Dan ini apa namanya, karena dia satu waktu mengukurnya, sehingga dia hanya sekali pengambilan data aja, sekali potret, ya, seperti itu ya. Ini studi cross-sectional itu yang umum adalah studi akurasi diagnostik. Sampel studi cross-sectional dipilih berdasarkan status paparan mereka tanpa memperhatikan status hasil mereka. Status hasil diperoleh setelah peserta terdaftar. Idealnya, distribusi paparan yang lebih luas akan memungkinkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menemukan hubungan antara paparan dan hasil jika ada. Ukuran resiko untuk hubungan eksposur hasil yang dapat dihitung dalam desain studi cross-sectional ini adalah rasio odds atau odds rasio OR, ya, rasio odds prevalensi, rasio prevalensi, dan perbedaan prevalensi. Ya. Studi cross-sectional ini relatif lebih murah dan memiliki data yang dikumpulkan pada individu yang memungkinkan kontrol yang lebih lengkap untuk perancu, serta memungkinkan beberapa hasil untuk dinilai secara bersamaan. Desain ini tidak dapat memberikan hubungan sebab akibat karena tidak ada pembuktiannya, ya, tidak membuktikannya adanya urutan temporal antara paparan dan hasil. Studi cross-sectional ini tidak cocok untuk mengevaluasi penyakit langka atau mengukur kejadian dengan kondisi klinis. Yang berikutnya adalah studi kasus kontrol atau case control studies. Case control studies ini dapat menilai derajat hubungan antara berbagai faktor risiko atau kemungkinan paparan dan juga hasilnya. Jika faktor tersebut dikaitkan dengan penyakit, maka proporsi faktor antara kasus akan lebih besar daripada proporsi yang sama antar kontrol. Desain ini biasanya ditetapkan untuk penyakit langka yang memiliki periode latensi yang lebih lama. Dalam jenis penelitian ini ada dua kelompok pasien, yaitu kelompok kasus atau penyakit pasien yang memiliki penyakit tertentu atau kondisi yang berhubungan dengan kesehatan dan umumnya diidentifikasi di rumah sakit, klinik, atau pelayanan kesehatan. Dan kelompok kedua adalah kelompok kontrolnya. Kelompok kontrol ini siapa? Pasien yang tidak memiliki penyakit atau kondisi tertentu tersebut. Pemilihan kelompok kontrol adalah langkah penting karena idealnya mereka harus memiliki karakteristik yang mirip dengan kelompok kasus. Strategi yang akan diadopsi untuk pemilihan kelompok kontrol ini tergantung pada tujuan penelitian. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah melalui skor
propensity, di mana dimungkinkan untuk menyeimbangkan atau mempersertakan kelompok individu berdasarkan beberapa variabel atau karakteristik. Keuntungan utama dari desain kasus kontrol ini adalah biaya yang terkait ini yang rendah, efisiensi dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian karena memungkinkan untuk menganalisa beberapa prediktor secara bersamaan. Keterbatasannya dari case control studies ini adalah studi ini mengacu pada desain retrospektif yang membutuhkan rekaman informasi yang memadai atau memori pasien tentang kejadian tersebut. Jadi kejadiannya sudah lampau, gitu ya. Oke, kalau case control ini hasil studinya dinyatakan dalam OR atau odds ratio yang merupakan perkiraan rasio morbiditas antara individu terpajan dan tidak terpajan faktor risiko. Seperti pada persamaan ini ya, OR itu, odds ratio itu sama dengan A per C dibagi B per D. Di mana A adalah jumlah kasus dengan faktor risiko, D ini adalah jumlah kasus tanpa faktor risiko dibagi dengan B. B-nya di sini adalah jumlah kontrol dengan faktor risiko dan jumlah kontrol tanpa faktor risiko. Nilai OR ini yang kalau nilai OR-nya lebih dari 1, menunjukkan bahwa paparan ini berhubungan positif dengan hasil kesehatan atau penyakit yang memungkinkan menyerahkan hubungan sebab akibat. Kalau nilai OR-nya lebih dari 1, maka ada hubungannya yang ini hubungan sebab akibat. Berikutnya adalah tentang studi kohort. Ini terakhir yang analisis. Studi kohort itu adalah studi longitudinal sesuai untuk menjawab pertanyaan tentang penyebab atau prognosis penyakit serta kejadian suatu penyakit. Tujuan dari kohort itu adalah untuk membangun hubungan sebab akibat antara faktor yang dihadapi kelompok dan hasil akhir. Studi kohort ini bisa perspektif, bisa juga retrospektif, ya, bisa dua-duanya. Yang umum kita tahu perspektif itu misalnya gini, pada ibu hamil, ya biasanya dia prospektif. Jadi ibu hamil itu ketika dia mulai hamil, kemudian sampai dia bersalin, itu diikuti terus, dipantau, itu namanya kohort ya. Nanti anaknya baru habis dilahirkan sampai balita, sampai 5 tahun itu juga akan dipantau, kan ada KMS ya, kartu menuju sehat, seperti itu. Dan biasanya ibu-ibu bidan itu punya catatannya untuk kohort bayi sendiri, kohort anak, kohort balita itu ada sendiri. Dan itu dia lama memantaunya ya, dari dalam kandungan sampai balita. Nanti setelah balita itu ada juga kohort anak ya. Itu contoh kohortnya. Kemudian pasien ini biasanya dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan status paparan mereka. Kohort ini dipantau dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi riwayat penyakit, menilai prognosis dibandingkan dengan pengobatan, atau menyelidiki etiologi penyakit. Studi kohort ini berkaitan dengan frekuensi penyakit pada individu terpajan dan juga tidak terpajan. Kemudian studi kasus kontrol berkaitan dengan frekuensi dan jumlah pajanan pada subjek dengan penyakit tertentu pada kasusnya dan orang tanpa penyakit kontrolnya ya, sebagai kontrol. Di kohort ini saya kalau dilakukan oleh yang bukan praktisi, artinya ketika kita hanya ingin meneliti itu waktunya terlalu lama, ya tetap bisa sih, tetapi waktunya terlalu lama. Kekurangannya ya ini mahal dan membutuhkan waktu. Waktu meneliti, ini salah ketik ya. Membutuhkan waktu meneliti lebih lama jika dibandingkan dengan studi kasus kontrol, karena mereka dapat mengatasi berbagai hasil pada saat itu, lebih rentan terhadap seleksi, bias, dan tidak tepat untuk mengevaluasi penyakit langka. Studi kohort memungkinkan untuk memperkirakan tingkat kejadian dan risiko relatif. Studi kohort itu merupakan salah satu-satunya studi observasional yang memungkinkan
penghitungan insiden. Selain itu, karena bagian pertama dari studi ini mirip dengan studi cross-seksional, adalah mungkin untuk mengukur prevalensi titik dan prevalensi selama suatu periode. Hasil dari studi cohort ini dinyatakan dalam OR atau odds ratio, rasio prevalensi, rasio tingkat, risiko relatif, rasio risiko, dan rasio bahaya. Di antara ukuran ini, risiko relatif atau RR ini adalah salah satu yang paling banyak digunakan karena interpretasinya yang lebih mudah. RR ini didefinisikan sebagai rasio antara kejadian hasil pada kelompok terpajan dan kejadian hasil pada kelompok tidak terpajan. Rumusnya sebagai berikut ya. Dalam kotak ini kita bisa lihat A per A ditambah B dibagi C per C ditambah D. A ini adalah jumlah orang yang terpapar dengan hasilnya, terpapar dengan hasil. Yang B adalah jumlah orang yang terpapar tanpa hasil. C adalah jumlah orang yang tidak terpapar dengan hasil, dan D adalah jumlah orang yang tidak terpapar tanpa hasil. Jika RR ini nilainya lebih besar daripada 1, itu berarti bahwa resiko untuk mengembangkan hasil pada individu terpapar itu lebih besar daripada resiko pada individu yang tidak terpapar, yang merupakan hubungan positif antara paparan dan hasil. Kemudian kita akan membahas tentang studi intervensi atau eksperimental. Ya. Studi intervensi disebut juga studi eksperimental adalah sebuah studi di mana penelitian menengahi sebagai bagian dari desain studi. Desain studi intervensi yang paling umum dan terkuat adalah uji coba terkontrol secara acak. Namun ada desain studi intervensi lainnya termasuk desain studi prapaskah, uji coba terkontrol non-acak, dan juga eksperimen semua. Studi yang hanya mengevaluasi satu intervensi tunggal disebut sebagai uji coba lengan tunggal. Sedangkan studi memiliki satu atau lebih pembanding disebut uji coba terkontrol. Dalam uji klinis terkontrol, pembagian pasien antara kelompok studi dapat dilakukan dengan proses pengacakan. Studi eksperimental ini digunakan untuk mengevaluasi pertanyaan studi yang terkait dengan agen terapeutik atau pencegahan. Agen terapeutik sendiri dapat mencakup agen profilaksis, perawatan, pendekatan bedah, ataupun tes diagnostik. Pencegahan dapat mencakup perubahan pada peralatan pelindung, kontrol teknik, manajemen kebijakan, atau elemen apapun yang harus dievaluasi sebagai penyebab potensial penyakit atau cedera. Yang observasional udah lewat ya, udah selesai sampai cohort. Yang ini adalah intervensi atau eksperimental. Kalau eksperimental, peneliti itu memberikan intervensi, ya makanya disebut sebagai studi intervensi. Oke, yang pertama adalah studi prapaskah. Itu sebuah studi pre-post itu ya. Pre-post itu mungkin terjadinya hasil sebelum dan setelah intervensi tentu diimplementasikan. Studi pre-post ini kalau di bahasa Indonesia kan kalau lucu ya, prapaskah ya. Mungkin ini bisa satu lengan, satu kelompok, diukur sebelum intervensi dan juga setelah intervensi, atau dua-duanya, di mana perbandingan antara kelompok seringkali ada di mana ada bagian tidak diintervensi. Jadi ini prapaskah, pre-post test biasanya seperti itu ya, pre-post tadi. Kalau itu bisa pre-post, jadi 2 kali sebelum dilakukan intervensi, dites, kemudian dilakukan intervensi, kemudian setelah itu dites lagi. Bisa juga post only. Kalau pre only biasanya enggak, karena kita kalau post only iya ya, kalau pre only itu kita nggak bisa mengukur intervensinya itu berhasil atau tidak. Tetapi kalau post only itu masih bisa. Jadi setelah diberikan, misalnya gini, setelah diberikan penyuluhan hasilnya itu seperti apa, ya. Sebelumnya diukur, kemudian diberi penyuluhan, kemudian diukur lagi. Itu pre. Bisa juga sebelumnya tidak diukur, tapi diberikan penyuluhan, kemudian
diberikan post test. Nah, itu namanya post only. Kelompok tanpa intervensi bertindak sebagai kelompok kontrol dalam studi pre-post. Ya. Kemudian, jadi untuk membandingkan ya, kalaupun kita mau melakukan penelitian ini sebenarnya benar nggak sih dia ada efeknya setelah diberi penyuluhan misalnya. Nah, untuk menguatkan ini ya, mengeliminasi biasnya itu kita tahu untuk memastikan kita pakai kelompok kontrol. Kelompok kontrol itu siapa? Mereka hanya diberi soal atau diberi kuesioner tetapi tidak diberikan perlakuan gitu ya. Sehingga untuk membandingkan seperti apa sih gitu ya. Kalau dia pre-post berarti 2 kali. Kelompok kontrolnya diberi soal, kemudian nanti selisih berapa waktu diberi soal lagi gitu ya, pertama sebagai pre-post, kemudian yang kedua sebagai post-test, dan itu tanpa ada intervensi apapun. Yang satunya itu kelompok kontrol ya sebagai pengukur. Kemudian yang kedua kelompok intervensinya itu diberi pre-test, kemudian diberi penyuluhan, kemudian setelah penyuluhan diberi juga post-testnya. Itu sebagai kelompok yang diintervensi. Dan itu dibandingkan nanti hasilnya. Ada hubungannya enggak gitu ya. Jangan-jangan sama aja nih antara yang dikontrol sama intervensi. Artinya kalau seperti itu berarti kan intervensinya tidak ada gunanya. Seperti itu. Studi ini memiliki kekuatan temporalitas untuk dapat menunjukkan bahwa hasil dipengaruhi oleh intervensi. Namun pada studi pasca pre-post yang tidak memiliki kontrol atas elemen lain juga berubah pada saat yang sama saat intervensi diimplementasikan. Dengan demikian, perubahan kejadian penyakit selama masa studi tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan intervensi spesifik. Hasil yang diukur untuk studi intervensi pre-post dapat berupa hasil kesehatan biner seperti insiden atau prevalensi atau nilai rata-rata hasil berkelanjutan seperti tekanan darah sistolik juga dapat digunakan. Metode analitik studi pre-post ini tergantung pada hasil yang diukur. Jika ada beberapa kelompok perawatan, kemungkinan juga ada perbedaan dari awal hingga akhir dalam setiap kelompok perawatan yang dianalisis. Ini studi intervensi tanpa kelompok kontrol bersamaan. Ketika intervensi baru tersedia adalah mungkin untuk membandingkan hasil yang diperoleh setelah menggunakan intervensi dengan sekelompok orang serupa yang diikuti di masa lalu tanpa perlakuan, yaitu kontrol historis. Studi ini menyajikan risiko bias yang tinggi karena rentan terhadap perbedaan tingkat keparahan penyakit atau faktor lain pada kedua kelompok dan melalui peningkatan dari waktu ke waktu dalam studi yang tersedia. Ya, kalau ini kan tanpa kelompok kontrol. Ya. Jadi hanya satu kelompok saja yang diintervensi. Pre-post, tetapi tidak ada pembandingnya, tidak ada kontrolnya. Ya, ini risiko biasnya terlalu tinggi kalau seperti ini. Oke. Kemudian ada uji non-klinik acak. Uji coba acak adalah desain studi intervensi yang membandingkan kelompok di mana intervensi dilakukan dengan kelompok di mana tidak ada intervensi. Desain studi yang nyaman yang paling sering dilakukan secara prospektif dan dapat menyarankan kemungkinan hubungan antara intervensi dan hasil. Pemilihan kelompok yang akan dimasuki pasien tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kenyamanan peneliti atau pertimbangan partisipan terhadap intervensi. Dan studi ini sering mengalami banyak jenis bias dan kesalahan dan tidak dianggap sebagai desain studi yang kuat. Uji klinis ini pemilihan respondennya itu tidak acak. Artinya begini, siapa yang bisa insidental ya, siapa yang datang pada waktu itu insidental. Kalau acak itu ada prosedurnya sehingga kita atau random kayak kalau kita biasanya kenal dengan istilah random ya, kalau di bahasa Indonesia kan acak. Itu ada klausul-klausul yang harus dipenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi maka dia jatuhnya adalah tidak random atau non acak kalau di bahasa Indonesia kan.
Kemudian ada juga studi faktorial. Ya, desain studi faktorial itu seperti apa? Desain studi faktorial ini memungkinkan 2 atau lebih intervensi dilakukan dalam satu penelitian yang sama tanpa memasukkan pasien lebih lanjut. Hal ini juga dapat memungkinkan evaluasi apakah kombinasi intervensi lebih efektif daripada intervensi saja. Misalnya dalam desain faktorial itu yang lebih sederhana 2x2 misalnya. Peserta dapat dialokasikan ke dalam kelompok 1, kelompok intervensi 1, kemudian kelompok intervensi 2, kemudian kelompok intervensi 1 dan 2 itu, dan juga kelompok tanpa intervensi. Hasil dari kedua intervensi dibandingkan dengan kontrol dapat diperoleh yang memungkinkan untuk memahami efek interaksi antara kedua perlakuan. Nah, yang terakhir ini yang paling tinggi ini RCT ya, uji coba terkontrol secara acak ya. Randomized control test. Uji coba terkontrol secara acak atau RCT, randomized control test. Ini adalah sebuah studi intervensi yang paling umum menjadi desain standar emas untuk mengevaluasi hubungan akibat sebab dari intervensi dan penyakit dengan bias minimal dan faktor perancu. Faktor perancu ini adalah faktor yang dihasilkan dari distribusi non acak dari faktor risiko baik dalam populasi maupun sampel yang dapat menyebabkan estimasi efek yang menyesatkan. Beberapa modifikasi pada desain RCT standar dapat dilakukan. Percobaan ini mengambil kelompok peserta studi yang homogen dan secara acak membagi mereka menjadi 2 kelompok yang terpisah. Pengacakan dilakukan untuk mengurangi perbedaan sistematis antara kedua kelompok mengenai faktor prognosis sehingga setiap perbedaan hasil dapat dikaitkan dengan efek intervensi itu sendiri. Proses pengacaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Randomisasi itu bisa dilakukan berbagai cara ya saudara. Itu bisa melalui tabel ya, tabel pengacakan, markoin, perangkat lunak maupun pusat pengacakan. Jika pengacakan berhasil, maka kedua kelompok itu harus sama dalam semua aspek, baik faktor pembaur yang terukur maupun faktor yang tidak terukur. Intervensi kemudian diimplementasikan dalam satu kelompok dan bukan yang lain. Kedua kelompok diikuti secara prospektif untuk interval waktu tertentu dan kemudian dibandingkan mengenai hasil yang diinginkan. Secara teori, satu-satunya perbedaan antara kedua kelompok melalui seluruh studi adalah pada intervensinya. Elemen metode tambahan untuk RCT ini digunakan untuk lebih memperkuat implikasi kausal dari dampak intervensi, termasuk menyembunyikan alokasi, mengukur kepatuhan, mengendalikan intervensi bersama, mengukur putus sekolah, contohnya ya, menganalisis hasil dengan niat untuk mengobati dan menilai setiap kelompok pengobatan pada titik waktu yang sama dengan cara yang sama. Proses blinding ini mencegah peserta penelitian mengetahui kelompok mana yang mereka berasal dan menjamin ketidakberpihakan dalam hasil. Jadi menurut proses blinding itu ya, itu percobaan dapat dihasilkan menjadi 4. Yang pertama itu open label, yaitu semua peserta dan peneliti itu tahu intervensi mana yang diberikan. Yang kedua adalah single blinded, yaitu ketika hanya pasien atau peneliti saja yang tidak menyadari intervensi. Yang ketiga adalah double blind. Double blind itu baik pasien maupun pengamat itu tidak tahu tentang intervensi yang diberikan. Yang keempat ada triple blind, yaitu baik pengamat, pasien, ahli statistik, atau analis data tidak mengetahui kelompok penelitian. Keterbatasan dari RCT ini adalah studi jangka panjang yang sangat mahal dengan kapasitas generalisasi data yang terbatas. Studi ini terbatas pada populasi tertentu, tergantung pada kondisi klinik yang dinilai. Bias gesekan mungkin ada, misalnya tingkat kehilangan yang tinggi dan membutuhkan sampel pasien yang besar. Untuk meminimalkan potensi kesalahan, sangat penting bahwa RCT ini dirancang dengan baik, dengan jelas menentukan jenis hipotesis yang diuji dan prosedur yang akan digunakan untuk analisis hasil utama. Di antara jenis hipotesis yang dievaluasi dalam penelitian ini, superioritas, non-inferioritas, atau kesetaraan antara intervensi yang berbeda dapat dinilai. Dalam uji coba superioritas dinilai apakah intervensi pengobatan lebih unggul atau lebih baik daripada kontrol.
Tujuan dari percobaan non-inferioritas adalah untuk menilai apakah pengobatan tidak lebih buruk dari pengobatan konvensional atau kontrol. Meskipun studi non-inferioritas ini tidak digunakan untuk membuktikan efektivitas pengobatan, metode ini memiliki keuntungan dalam studi di mana intervensi baru mungkin lebih murah, kurang invasif, dan memiliki efek samping yang lebih sedikit. Studi kesetaraan ini menilai apakah ada intervensi serupa. RCT ini masih dapat diklasifikasikan sebagai desain paralel atau crossover. Setelah pengacakan, subjek dapat ditugaskan untuk menerima intervensi selama seluruh masa studi, yaitu desain paralel, atau pertama mereka diperlakukan dengan intervensi kemudian beralih ke intervensi yang lain, atau ini disebut sebagai desain crossover. Oke. Yang berikutnya adalah desain studi silang, crossover RCT. Crossover RCT adalah jenis desain studi intervensi di mana peserta studi sengaja menyeberang ke lengan pengobatan lainnya. Ya. Ini tidak harus bingung dengan desain crossover observasional. RCT crossover ini dimulai sama dengan RCT tradisional, namun setelah akhir fase pengobatan pertama, setiap peserta dialokasikan kembali ke kelompok pengobatan lainnya. Jadi ada periode washout di antara periode pengobatan. Desain ini memiliki banyak kekuatan, termasuk menunjukkan reversibilitas, mengkompensasi pengacakan yang tidak berhasil, dan meningkatkan efisiensi studi dengan tidak menggunakan waktu untuk merekrut subjek. Keuntungan utama dari penelitian desain studi silang ini, crossover RCT ini adalah bahwa setiap peserta adalah kontrolnya sendiri, meminimalkan efek variabilitas antar individu. Jumlah pasien yang lebih sedikit biasanya diperlukan jika dibandingkan dengan RCT tradisional. Desain ini hanya dapat digunakan untuk penyakit yang stabil atau tidak dapat disembuhkan atau terkait kesehatan, di mana intervensi hanya memberikan efek yang sementara. Oke. Berikutnya adalah uji klinis klaster. Uji coba acak klaster berbeda dari RCT individu dalam unit pengacakan adalah sesuatu selain peserta individu atau pasien, misalnya pusat kesehatan, rumah sakit, atau apotek. Dan penelitian ini umum digunakan di berbagai bidang seperti penelitian pendidikan atau kesehatan masyarakat. Mereka sangat cocok untuk menguji perbedaan dalam metode atau pendekatan untuk perawatan pasien. Ini sebagai lawan untuk mengevaluasi efek fisiologis dari intervensi tertentu. Kerugiannya dibandingkan dengan uji coba kontrol secara acak atau RCT adalah secara individual, termasuk kompleksitas yang lebih besar dalam desain dan analisanya, terutama mengingat kesulitan mengenali potensi sumber kebingungan dan kebutuhan lebih banyak peserta untuk mendapatkan kekuatan statistik yang sama bila dibandingkan dengan RCT yang tradisional. Yang berikutnya kita akan sedikit membahas tentang uji praklinis dan uji klinis. Sebelum obat dipasarkan itu kan ada uji praklinis dan uji klinis. Uji praklinis itu dilakukan pada hewan coba untuk mengetahui khasiat dan keamanan ya. Secara ilmiah ya, ini uji toksisitas biasanya di sana ya, sama untuk keamanan toksisitas sama khasiatnya. Tetapi tidak pada manusia. Kalau praklinis itu pada hewan coba. Setelah ini dilakukan praklinis, maka berikutnya adalah uji klinis. Uji klinis itu ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Uji 1, 2, 3 ini dilakukan pada manusia dalam jumlah terbatas sebelum obat itu diedarkan. Sedangkan fase 4 itu uji pada manusia secara luas setelah obat diedarkan atau disebut juga sebagai post-market survey. Ini fase uji klinis. Fase uji klinis ini tadi seperti saya ceritakan ada 4 ya. Uji klinis sendiri adalah sumber utama bukti tentang efek, misalnya kemanjuran, keamanan, dan intervensi setelah fase praklinis. Fase penelitian klinis adalah fase di mana para ilmuwan melakukan eksperimen dengan manusia. Fase 1 ini
intervensi dievaluasi dalam kelompok kecil atau sukarelawan, biasanya pada individu yang tidak memiliki penyakit yang diteliti atau kondisinya sehat. Ya. Tujuannya adalah untuk menilai keamanan atau tolerabilitas dan farmakokinetik produk dan jika memungkinkan menentukan profil farmakodinamiknya. Pada tahap ini juga dimungkinkan untuk menetapkan dosis tertinggi dari pengobatan baru yang dapat diberikan dengan aman tanpa menyebabkan efek samping yang serius. Meskipun penelitian praktis ini umumnya memberikan beberapa informasi umum tentang dosis, maka efek pada obat pada tubuh manusia tidak dapat diprediksi ya, karena kalau praklinis itu kan masih pada hewan coba. Manusia dengan hewan coba kan berbeda. Oleh karena itu, fase klinis ini penting untuk dilakukan. Sekitar 70% produk dianggap aman setelah tahap 1 ini dan dapat dilanjutkan ke uji tahap 2. Pada fase 2 ini dilakukan dengan pasien dengan didiagnosis dengan penyakit yang diteliti atau kondisi terkait kesehatannya. Tujuannya dari fase 2 ini adalah untuk menyediakan data tentang keamanan jangka pendek, respon dosis, dan kemanjuran utama dari produk. Jumlah kecil pasien termasuk dalam fase ini sekitar 50-300 orang ya. Hanya produk yang memberikan hasil yang menjanjikan pada fase ini yang dapat dilanjutkan ke fase 3. Pada fase 3, lebih banyak pasien yang didiagnosa dengan penyakit yang diteliti atau kondisi terkait kesehatan dimasukkan dalam fase ini, sekitar 300-3.000. Tujuan dari uji coba ini untuk menilai efek obat baru dibandingkan dengan obat lain yang tersedia di pasaran untuk kondisi yang sama. Jika memungkinkan, rasio resiko atau manfaat jangka pendek dan jangka panjang serta nilai terapeutik tambahan dari produk yang dievaluasi. Pada tahap ini, jenis dan profil reaksi obat merupakan yang paling sering diselidiki. Percobaan ini biasanya dilakukan secara acak dan tersamar ganda. Sekitar 25-30% produk yang diuji dalam uji coba fase 3 adalah disetujui. Fase 4, fase ini biasanya dilakukan setelah produk pertama kali disetujui, jadi sudah dapat izin edar. Ini mencakup jumlah pasien yang lebih tinggi dan diikuti dalam pengaturan dunia nyata, desain observasional untuk waktu yang lama. Studi ini memungkinkan untuk memantau efek jangka panjang dari produk, termasuk reaksi merugikan baru dan profil efektivitasnya. Ada pelajaran farmakovigilan ya, ini uji-uji klinik, dan kalau farmakovigilan itu dari awal sih sebenarnya, dari uji praklinik 1, 2, 3, 4 ini masuk rangkaian dari farmakovigilan sampai dengan post market. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang secondary studies ya. Yang tadi adalah primary studies yang pertama, yang kedua adalah secondary studies. Pada secondary studies ini ada 3 hal, yaitu narrative review, scoping review, dan systematic review. Sebenarnya penelitian sekunder ini sudah ada ya, dari dulu sudah ada. Ini bukan barang baru. Akan tetapi di dunia kesehatan ini menjadi sangat populer akhir-akhir ini karena adanya pandemi yang tidak memungkinkan atau kita kesulitan mencari data secara primer penelitian-penelitian, sehingga naratif, scoping, sistematik ini mulai banyak dilakukan karena keadaan ya. Kalau dulu itu hampir nggak ada ya, jarang sekali. Meskipun sebenarnya naratif review, scoping review, systematic review ini udah bukan hal yang baru dalam penelitian. Oke. Naratif review itu apa? Naratif itu atau tinjauan pustaka naratif adalah studi kualitatif yang memiliki peran penting dalam melanjutkan pendidikan karena memberikan pembaca keadaan ilmu topik atau tema tertentu dari sudut pandang teoritis dan kontekstual. Namun jenis tinjauan ini tidak menggambarkan pendekatan metodologis yang memungkinkan reproduksi data atau menjawab pertanyaan penelitian kuantitatif tertentu. Tinjauan naratif tidak memiliki kekuatan metodologis untuk mensintetis bukti dan bukan pendekatan yang direkomendasikan untuk proses penilaian teknologi kesehatan dasar. Untuk keterangan mengenai naratif review, kemudian literatur review, systematic review ini ya, ini bisa dipelajari di buku yang sudah saya kirimkan di Google Classroom, ada di ulasan naratif di bab 3.
Kemudian scoping review, ya, merupakan tinjauan pelingkupan atau studi pelingkupan memberikan gambaran atau peta subjek tertentu, terutama ketika melibatkan publikasi desain studi yang berbeda. Jadi tinjauan ini dapat dilakukan untuk mengumpulkan jenis studi yang tersedia dalam literatur tentang studi yang diminati, mengidentifikasi konsep utama, faktor atau praktik terkait, dan menunjukkan kemungkinan kesenjangan dalam pengetahuan. Keterangan lengkapnya masih ada di bab 3 juga ya, silahkan dibaca sendiri. Systematic review yang ketiga. Tujuan sistematis adalah jenis studi retrospektif yang mensintesis bukti yang tersedia dari studi primer untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Didefinisikan sebagai tinjauan bukti pada pertanyaan yang dirumuskan dengan jelas yang menggunakan metode sistematis dan eksplisit untuk mengidentifikasi, memilih dan menilai secara kritis penelitian utama yang relevan, dan untuk mengekstrak dan menganalisa data dari penelitian yang termasuk dalam tinjauannya. Langkahnya dari systematic review ini ada 7 hal. Yang pertama adalah perumusan pertanyaan penelitian dan mendefinisikan kriteria kelayakan, inklusi dan eksklusinya dari penelitian itu. Kemudian pencarian dan pemilihan studi, kemudian ekstraksi data, penilaian kualitas dan risiko bias dalam studi yang disertakan, kemudian dilakukan analisis dan penyajian data, interpretasi data, dan terakhir peningkatan dan pemutakhiran tinjauan. Ya, selengkapnya tetap bisa dibaca di bab 3 ya. Oke. Sekarang kita berbicara di bagian paling akhir ini tentang hierarki. Hierarki dari evidence. Ini ada hierarki itu tingkatan ya. Kalau kita di sini ada segitiganya, di sini ada quality of evidence, ada filtered information ya. Ini mulai dari yang paling atas, systematic review, kemudian critical appraisal, kemudian critical appraisal individual article, kemudian randomized clinical trial, cohort studies, case control, background informasi atau experimental opinion. Kemudian di sini ada dasar piramida dibentuk oleh studi primer, ya, yang di dasar ini adalah studi primer. Ya. Studi primer dengan kualitas metodologis yang lebih rendah. Jadi yang paling bawah ini paling rendah, naik. Paling tinggi adalah RCT. Ini untuk primer ya. Di primary yang paling tinggi adalah RCT. Yang paling rendah apa? Case control, case series ya. Yang paling bawah sendiri itu adalah background information atau expert opinion ya. Jadi pendapat ahli itu paling bawah ya, paling bawah, tidak dalam hierarki penelitian itu paling bawah. Sehingga jangan menggunakan katanya ini, katanya itu. Nah, itu tidak, itu paling bawah ininya. Apa namanya? Dalam hierarkinya ya. Naik ke cost control case series, kemudian cohort, kemudian ke RCT. RCT paling tinggi. Kemudian semua studi primary dilakukan informasi tanpa filter karena tidak memberikan evaluasi dan rekomendasi kritis tentang satu topik. Di atas piramida ada sekunder study atau penelitian sekunder ya. Yang 3 ini kan penelitian sekunder. Seperti sistematis dengan atau tanpa meta analisis, penilaian kritis, analisis keputusan, dan evaluasi ekonomi. Ini dianggap sumber informasi berkualitas tinggi karena bukti disaring dan dievaluasi dengan hati-hati. Yang paling tinggi adalah systematic review atau meta analisis. Meta analisis ini sudah paling tinggi. Kemudian ini standar untuk pelaksanaan dan pelaporan studi evidence. Ya. Ada beberapa pedoman standar yang divalidasi untuk menkonduksi dan pelaporan studi epidemiologi tersedia di seluruh dunia dan harus diikuti secara ketat oleh penulis, peneliti, dan pengguna akhir bukti lainnya untuk meningkatkan transparansi dan reproduktivitas data. Pernyataan konsort standard of reporting trial terdiri dari daftar periksa sebanyak 25 butir dan diagram alur yang memberikan panduan kepada penulis tentang cara melaporkan RCT. Checklist penguatan pelaporan STROBE, studi observasi dalam epidemiologi, terdiri dari 22 butir alat
yang harus dipertimbangkan saat melakukan studi observasional. Daftar periksa lain sesuai dengan desain studi seperti STAT, ya, standar pelaporan akurasi dan diagnostik, dan studi akurasi diagnostik dan pedoman case report atau CARE. Untuk pelaporan kasus juga tersedia. Untuk melakukan tinjauan pelingkupan dan rekomendasi tinjauan sistematik dari Green Collaboration, tujuannya brings institusi dan daftar periksa dari item pelaporan pilihan untuk tinjauan sistematik dan analisa meta-analisis ini dapat digunakan Prisma. Untuk mempelajari lebih lanjut ini bisa dicek di web equatornetwork.org. Ini adalah inisiatif internasional yang bertujuan untuk mempromosikan pelaporan penelitian bidang kesehatan yang transparan dan akurat untuk meningkatkan nilai dan keandalan dalam penelitian medis. Ini websitenya yang equatornetwork.org. Kalau dibuka seperti ini ya, di sini ada reporting guides for main study of types ya. Saudara melakukan penelitian yang mana gitu ya. Misalnya randomized trials. Di sini ada konsep. Ini bisa dibuka. Nanti di-download instrumennya seperti apa ya. Kalau observational study ada Strobe di sini ya. Systematic review pakai Prisma. Di protokol pakai Spirit. Nah, ini ada form-formnya ya, baik dalam bentuk Word maupun PDF yang bisa di-download ya. Ini seperti ini. Ekonomi evaluasi. Jadi kalau kita mengkritisi jurnal farmakoekonomi itu pakainya JIRS ya. JIRS ini ada berapa ya? 20 item ya yang harus dilengkapi. Ini bisa dibuka, di-download ya satu-satu. Kemudian ini level of evidence. Ya. Informasi yang dihasilkan oleh studi primer dan sekunder ini dapat diklasifikasikan ke dalam tingkat rekomendasi dan tingkat bukti. Menurut Oxford Center for Evidence-Based Medicine, derajatnya sebagai berikut. Ada A, B, C, D. Ya. A itu level 1 yang konsisten. B level 2 atau 3 yang konsisten atau ekstrapolasi dari studi level 1. Kemudian C itu level 4. Studi level 4 atau ekstrapolasi dari studi level 2 atau 3. Sedangkan D atau bukti level 5. Atau studi yang sangat tidak konsisten atau tidak meyakinkan dari level manapun. Klasifikasi ini merupakan bagian penting dari praktek berbasis bukti karena membantu pembaca untuk menginterpretasikan data, menilai bukti, atau memprioritaskan informasi dan digunakan dalam praktek. Untuk studi yang tidak meyakinkan, misalnya RCT dengan interval kepercayaan yang lebar atau meta-analisis heterogen, atau dalam kasus di mana analisis statistik antara kelompok pembandingnya kurang, maka buktinya harus diturunkan. Tanda minus harus ditambahkan setelah tingkat bukti dan tingkat rekomendasinya harus dinilai dengan D. Ya. Berarti kalau D itu level 5 atau studi yang sangat tidak konsisten atau tidak meyakinkan dari level mana. Ya, ini ada tabelnya ya, degrees of recommendation and level of evidence. Ya. Degree-nya ada ABCD, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada ABC seperti ya. Oke. Kalau degree-nya A, level 1A, maka karakteristik studinya adalah systematic review with meta-analysis of control and randomized clinical studies with homogeneity. Jadi ini yang paling tinggi ya, 1A. Kemudian kalau 1B ini control and randomized clinical trial with a narrow confidence of interval. Jadi intervalnya pakai 5%. Bisa dibaca tabelnya sampai yang paling akhir itu, yang paling rendah itu D itu level of evidence-nya itu 5. Itu adalah expert opinion without explicit critical assessment. Jadi hanya pendapat ahli. Ini adalah level D, D di level 5. Based on consensus, psychological studies or animal models, atau inconsistent atau inconclusive study of any level. Ya. Tabel ini
adaptasi dari Center for Evidence-Based Medicine tahun 2009. Sekian, terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa pada kelas sinkronus kita besok hari Sabtu pagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.